Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita yang akan menghangatkan jiwa dan mengundang air mata. Cerita ini berawal dari seorang anak pemulung yang tidak sengaja menemukan gelang emas di dekat tempat ia mengais sampah. Mari kita mulai ceritanya. Semoga yang sudah like dan subscribe, saya doakan masuk surga, dan mari kita panjatkan doa yang terbaik untuk saudara kita yang kesusahan di kolom komentar. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan air yang memantulkan kelamnya langit senja. Bau busuk dari tumpukan sampah yang basah menusuk hidung. Namun bagi Nia, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ia sudah terbiasa dengan aroma yang membuat orang lain mual. Tangan mungilnya yang kotor menyibak kantong plastik yang berisi sisa-sisa makanan, berharap menemukan sesuatu yang masih bisa dimakan atau dijual. Perutnya sudah lama terbiasa dengan kelaparan. Tetapi malam ini, rasa perih di lambungnya terasa lebih menyiksa. Nia adalah gadis berusia 17 tahun yang telah kehilangan kedua orang tuanya sejak kecil. Ia tidak pernah benar-benar merasakan kehangatan keluarga atau rumah yang nyaman. Hidupnya adalah lorong-lorong kota yang gelap, emperan toko yang dingin, dan tempat pembuangan sampah yang menjadi sumber penghidupannya. Seringkali, ia harus beradu cepat dengan anjing liar atau pemulung lain yang lebih kuat hanya untuk mendapatkan sepotong roti basi. Di tengah kesulitan hidupnya, Nia tidak pernah berpikir untuk mencuri. Ibunya, sebelum meninggal karena sakit, selalu berpesan, "Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Nak, Tuhan selalu melihat." Kata-kata itu tertanam kuat di dalam hatinya. Meski hidup dalam kekurangan, ia tetap percaya bahwa suatu hari akan ada keajaiban yang datang. Malam itu, Nia berjongkok di samping tempat sampah besar, mencoba mencari botol plastik yang bisa ia jual esok hari. Hujan membuat tubuhnya menggigil. Bajunya yang sudah lusuh dan berlubang tak mampu menahan dingin yang menusuk. Tangan kurusnya mulai gemetar, bukan hanya karena kedinginan, tapi juga kelelahan yang tak tertahankan. Ia mendongak ke langit, menatap bulan yang tertutup awan. Apakah hidupku akan selalu begini? Pikirnya lirih. Ia ingat masa kecilnya, saat masih memiliki ayah yang sering menggendongnya dan ibu yang selalu menyanyikan lagu pengantar tidur. Hidup mereka sederhana, tapi penuh cinta. Namun, kebahagiaan itu hancur dalam sekejap ketika penyakit merenggut ibu dan kecelakaan merenggut ayahnya. Sejak saat itu, Nia harus menghadapi dunia sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada tempat untuk pulang. Angin malam berhembus kencang, membuat tubuhnya semakin kaku. Nia menarik lututnya ke dada, mencoba menghangatkan diri. Beberapa orang berlalu lalang di trotoar, berjalan dengan mantel tebal dan membawa kantong belanjaan. Mereka tidak meliriknya sedikit pun, seolah-olah dia hanyalah bayangan yang tak layak diperhatikan. Nia sudah terbiasa dengan tatapan jijik dan sikap acuh dari orang-orang. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tetap berharap ada seseorang yang akan melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar pemulung jalanan. Tiba-tiba, suara lapar dari perutnya terdengar jelas di tengah sunyi malam. Ia merogoh kantong celananya, hanya ada beberapa koin yang tidak cukup untuk membeli makanan. Dengan pasrah, ia kembali mengaduk-aduk tumpukan sampah, berharap menemukan sisa makanan yang masih layak. Tangannya menyentuh sesuatu yang lembut, sepotong roti yang sudah sedikit basah oleh air hujan. Tanpa pikir panjang, ia mengambilnya dan menggigitnya pelan. Meski rasanya hambar dan agak asam, ia tetap mengunyahnya perlahan. Saat sedang makan, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras. "Hei! Jangan makan itu. Itu sampah." Seorang pria parubaya, mungkin salah satu pemilik toko, menatapnya dengan tatapan jijik. Nia terkejut dan segera berdiri. Matanya penuh ketakutan, seakan ia baru saja melakukan kejahatan besar. Pria itu terus mengomel, menyuruhnya pergi sebelum ia memanggil petugas keamanan. Dengan langkah gemetar,
Nia berlari menjauh, meninggalkan tumpukan sampah yang menjadi satu-satunya sumber kehidupannya. Ia terus berlari, tanpa tahu harus kemana. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Bukan karena takut, tapi karena merasa begitu hina. Mengapa dunia begitu kejam padanya? Apakah karena ia miskin? Apakah karena ia tidak punya keluarga? Napasnya terengah-engah saat ia berhenti di bawah jembatan layang, tempat ia biasa tidur. Di sana, ada beberapa pemulung lain yang sudah lebih dulu merebahkan tubuh mereka, berusaha bertahan dari dinginnya malam. Nia duduk dan memeluk dirinya sendiri. Hatinya terasa begitu kosong. Tidak ada yang peduli, tidak ada yang mencari. Jika suatu hari ia menghilang, apakah ada yang akan menyadarinya? Ia mencoba menghibur diri dengan berpikir bahwa esok hari mungkin akan lebih baik. Namun, ia tahu, hari-hari esoknya mungkin tak akan jauh berbeda dari hari ini. Gelap, dingin, dan penuh kesendirian. Saat ia sudah mulai mengantuk, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil pemulung, lebih muda darinya, sedang menangis dan memegangi perutnya yang kelaparan. Tanpa ragu, Nia merogoh kantongnya, mengeluarkan sisa roti basah yang tadi ia temukan. Dengan senyum kecil, ia menyerahkannya kepada anak itu. "Makanlah, kau pasti lapar." Anak itu menatapnya dengan mata berbinar sebelum menerima roti itu dengan penuh rasa syukur. Di saat itu, meski ia sendiri kekurangan, Nia merasa hatinya sedikit lebih hangat. Setidaknya, ia masih bisa berbagi, meski hanya dengan sesama pemulung kecil sepertinya. Di tengah keheningan malam, Nia menutup matanya perlahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia masih bertahan. Untuk apa? Ia pun belum tahu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada suara kecil yang berbisik. "Bertahanlah, Nia. Keajaiban mungkin sedang menunggumu di tikungan berikutnya." Pagi yang dingin menyambut Nia dengan hembusan angin menusuk kulit. Ia terbangun dari tidurnya yang tak nyenyak di bawah jembatan layang. Tubuhnya terasa kaku karena semalaman berbaring di atas kardus tipis. Matanya masih berat, tetapi rasa lapar yang kembali menyerangnya memaksanya untuk segera bangun. Ia melihat anak kecil yang semalam ia beri roti masih terlelap. Wajahnya sedikit lebih tenang. Setidaknya, satu orang tidak tidur dalam kelaparan berkatnya. Dengan langkah lemah, Nia berjalan menuju tempat sampah besar di pinggir jalan yang biasa ia datangi. Tangannya dengan cekatan memilah botol plastik dan kaleng bekas yang masih bisa dijual. Hujan semalam membuat sebagian sampah basah dan bau, tetapi ia tak peduli. Baginya, ini adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Saat tengah memilah sampah, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Di antara plastik dan kertas yang kusut, sebuah benda kecil berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Nia mengernyit, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Ia terkejut saat melihat apa yang kini ada di genggamannya. Sebuah gelang emas bertatahkan berlian, begitu cantik dan tampak sangat mahal. Jantungnya berdegup kencang. Ia memegang gelang itu erat, matanya tak lepas mengamati kilaunya. Seumur hidupnya, ia belum pernah melihat sesuatu yang seindah ini. Benda itu begitu bersih, seolah baru saja terjatuh. Ia menoleh ke sekeliling, mencari siapa tahu ada seseorang yang sedang mencarinya. Tetapi jalanan masih sepi. Dalam benaknya, berbagai pikiran berkecamuk. Jika ia menjual gelang ini, mungkin ia bisa berhenti menjadi pemulung. Mungkin ia bisa membeli makanan enak, pakaian baru, atau bahkan menyewa kamar kecil untuk tempat tinggalnya. Mungkin ini adalah keajaiban yang selama ini ia nantikan. Namun, suara ibunya kembali terngiang di kepalanya. "Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, Nak. Tuhan selalu melihat." Tangan Nia mulai gemetar. Ia menggenggam gelang itu lebih erat, hatinya diliputi kebimbangan yang luar biasa. Sebuah bisikan kecil dalam dirinya berkata,
Ini bukan milikmu, kembalikan. Tapi suara lain berbisik, ini kesempatanmu. Tidak ada yang tahu jika kau menyimpannya. Nia menarik napas dalam-dalam, menatap gelang itu dengan mata nanar. Ia membayangkan orang yang kehilangan benda ini. Mungkin seseorang saat ini sedang panik mencarinya. Mungkin gelang ini memiliki nilai lebih dari sekadar harga. Mungkin ini benda berharga bagi pemiliknya. Sesuatu dalam dirinya menjerit, menyuruhnya melakukan hal yang benar. Dengan langkah ragu, Nia memasukkan gelang itu ke dalam sakunya. Bukan untuk disimpan, tapi untuk dikembalikan. Ia tidak tahu bagaimana caranya menemukan pemilik gelang ini, tapi ia harus mencoba. Saat ia hendak beranjak, sebuah suara terdengar dari arah jalan. "Tolong, ada yang melihat gelang saya?" Suara itu terdengar putus asa. Seorang wanita parubaya berdiri di trotoar dengan wajah panik. Nia menahan napas. Inilah saatnya. Jari-jarinya meremas gelang dalam sakunya, seakan masih berjuang dengan godaan terakhir. Tapi, tanpa berpikir lebih lama, ia menguatkan hatinya dan melangkah maju. Ia menatap wanita itu dengan tatapan ragu, lalu perlahan mengulurkan tangannya. "Bu, apakah ini gelang yang Anda cari?" Wanita itu menoleh dengan cepat. Matanya membesar saat melihat gelang di tangan Nia. Wajahnya yang semula panik berubah menjadi penuh haru. Ia segera meraih gelang itu. Tangannya gemetar saat menggenggamnya kembali. "Ya Tuhan, ini memang gelang saya. Terima kasih banyak, Nak." Saat itu, Nia tidak menyadari bahwa keputusannya baru saja mengubah takdir hidupnya. Mata wanita parubaya itu berkaca-kaca saat menerima gelang yang disodorkan oleh Nia. Tangannya yang bergetar menggenggam erat perhiasan itu, seolah takut kehilangan lagi sesuatu yang sangat berharga. Nia hanya diam, menatap pemandangan di depannya dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan dalam hatinya, tapi juga ada sesuatu yang menusuk. Sebuah pertanyaan yang diam-diam berbisik. Bagaimana jika tadi aku memilih untuk menyimpannya? Wanita itu menghapus air matanya dengan jemari yang halus. Jauh berbeda dari tangan Nia yang kasar dan penuh luka akibat bertahun-tahun bergelut dengan sampah. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Nia dengan penuh rasa syukur. "Nak, dari mana kau menemukan gelang ini?" Suaranya bergetar. Nia menundukkan kepala, merasa canggung menerima perhatian seperti ini. "Aku menemukannya di dekat tumpukan sampah di pinggir jalan, Bu. Aku tidak tahu siapa pemiliknya, tapi aku pikir pasti ada yang mencarinya." Jawabnya pelan. Wanita itu tertegun. Ia menatap Nia lebih lama, seolah berusaha memahami siapa gadis lusuh yang berdiri di depannya. Pakaian Nia kumal, rambutnya acak-acakan, dan tubuhnya terlihat kurus seperti seseorang yang sudah lama tak merasakan makanan layak. Namun, di balik penampilan itu, ia melihat sesuatu yang jarang ditemui di dunia yang penuh keserakahan ini. Kejujuran yang murni. "Siapa namamu, Nak?" tanya wanita itu lembut. "Nia, Bu." Wanita itu mengangguk pelan, senyumnya semakin melebar. "Namaku Ratna. Aku sangat bersyukur kau menemukan gelang ini dan tidak membawanya pergi. Kau tahu, ini bukan sekadar perhiasan bagiku. Ini adalah kenangan dari mendiang suamiku. Dia memberikannya padaku di hari pernikahan kami, dan aku selalu membawanya kemanapun aku pergi." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Nia menggigit bibirnya, merasa semakin yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Jika tadi ia mengikuti egonya, mungkin saat ini ia sudah mendapatkan sejumlah uang, tapi ia juga pasti dihantui oleh rasa bersalah seumur hidupnya. Tiba-tiba, Bu Ratna menggenggam tangan Nia dengan hangat. Gadis itu sedikit tersentak. Sudah berapa lama sejak terakhir kali seseorang menyentuhnya dengan penuh kasih seperti ini? "Nia, kau pasti hidup dalam kesulitan, ya?" tanyanya dengan suara lembut. Nia terdiam. Ia tak ingin dikasihani,
Tapi ia juga tidak bisa menyangkal kenyataan yang terpampang jelas di hadapan Bu Ratna. Ia hanya mengangguk pelan. Mata Bu Ratna semakin lembut. Ia mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah uang pecahan besar, lalu menyodorkannya kepada Nia. Terimalah ini sebagai tanda terima kasihku. Kau bisa menggunakannya untuk makan atau membeli sesuatu yang kau butuhkan. Nia terkejut. Ia menatap uang itu dengan ragu. Ia ingin menolaknya. Bukan karena ia tidak butuh, tapi karena ia takut terlihat seolah meminta imbalan atas kejujurannya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa uang itu bisa memberinya makanan layak untuk beberapa hari ke depan. Setelah beberapa saat, ia mengulurkan tangannya dengan ragu dan menerima uang itu. Terima kasih, Bu. Saya benar-benar tidak tahu harus berkata apa, ucapnya pelan. Bu Ratna tersenyum dan menepuk bahunya lembut. Jangan bilang apa-apa. Aku hanya ingin membantumu, seperti kau telah membantuku. Saat itu, Nia belum menyadari bahwa pertemuan singkat ini hanyalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Setelah menerima uang dari Bu Ratna, Nia berjalan menjauh dengan langkah pelan. Hatinya masih dipenuhi perasaan tak menentu. Ia merasa bersyukur bisa makan layak hari ini, tetapi di saat yang sama, ada sesuatu dalam tatapan Bu Ratna yang membuatnya gelisah. Sebuah kepedulian yang belum pernah ia rasakan dari siapapun selama bertahun-tahun. Nia menuju warung kecil di pinggir jalan dan membeli sebungkus nasi serta segelas teh hangat. Saat makanan itu menyentuh lidahnya, air mata hampir jatuh tanpa ia sadari. Sudah lama ia tak merasakan makanan yang benar-benar mengenyangkan. Biasanya, ia hanya makan sisa-sisa yang ia temukan di tempat sampah. Makanan ini terasa seperti kemewahan yang sulit ia percaya. Namun, saat hendak kembali ke bawah jembatan untuk beristirahat, suara seseorang memanggilnya dari belakang. Nia, tunggu sebentar. Nia menoleh dan melihat Bu Ratna berjalan menghampirinya. Wanita itu tersenyum hangat, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang lebih serius. Nia langsung merasa canggung. Ia tidak terbiasa ada orang yang mencarinya, apalagi seseorang seperti Bu Ratna, orang kaya yang peduli padanya. Boleh aku bicara sebentar? Tanya Bu Ratna lembut. Nia mengangguk pelan. Mereka duduk di bangku kayu dekat warung, sementara orang-orang sekitar sesekali melirik, seolah heran melihat wanita kaya berbicara dengan seorang gadis pemulung. Bu Ratna menatap Nia dengan dalam sebelum akhirnya berkata, Nia, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu sejak tadi. Aku ingin tahu, di mana kau tinggal. Nia tersenyum kecil, tetapi bukan senyum bahagia. Senyum itu lebih mirip kepasrahan. Di mana saja, Bu? Kadang di bawah jembatan, kadang di depan toko yang sudah tutup, kadang di tempat pembuangan sampah kalau hujan turun. Bu Ratna menghela napas panjang. Matanya berkabut oleh emosi yang sulit dijelaskan. Tidak seharusnya gadis seusiamu hidup seperti ini. Suaranya hampir berbisik. Nia terdiam. Ia sudah sering mendengar kata-kata serupa, tetapi tak pernah ada yang benar-benar peduli atau berbuat sesuatu. Namun, berbeda dengan orang lain, Bu Ratna tidak hanya mengeluh tentang keadaannya. Ia menatap Nia dengan penuh keyakinan, lalu berkata, Nia, maukah kau ikut denganku? Aku ingin membantumu. Nia terlihat kaget karena tawaran itu terlalu mengejutkan. Ikut dengan ibu? Ulangnya lirih, masih berusaha mencerna maksudnya. Bu Ratna mengangguk. Aku tinggal sendirian di rumah yang besar. Aku ingin kau tinggal bersamaku. Kau bisa makan dengan layak, tidur di tempat yang hangat, dan jika kau mau, aku bisa menyekolahkanmu. Sekujur tubuh Nia mendadak terasa dingin. Ia ingin percaya, ingin menerima tawaran itu tanpa ragu. Tapi hidup telah mengajarkannya bahwa dunia tidak selalu baik. Orang yang bersikap baik terkadang memiliki maksud tersembunyi. Kenapa? Kenapa ibu melakukan ini untukku? Tanyanya hati-hati. Bu Ratna tersenyum tipis, tetapi ada luka di matanya.
Karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan. Aku kehilangan suamiku, kehilangan anakku, dan sekarang aku sendirian. Mungkin ini cara Tuhan mempertemukan kita." Kata-kata itu membuat hati Nia bergetar. Ia melihat kejujuran di mata Bu Ratna, sesuatu yang hangat dan tulus. Namun, di saat yang sama, ketakutan masih menggenggamnya erat. Ia sudah terlalu lama hidup sendiri, terlalu lama bertahan tanpa siapapun. Jika ia menerima tawaran ini, apakah ia akan terluka lagi? Nia menunduk, tangannya mengepal di atas pangkuannya. Aku tidak tahu, Bu. Aku takut." Bu Ratna meraih tangannya, menggenggamnya dengan lembut. "Aku tidak akan memaksamu, Nia. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku sungguh-sungguh ingin membantumu. Jika kau siap, aku ada di sini." Mata Nia mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Dan untuk pertama kalinya, harapan yang dulu hampir mati mulai menyala kembali di hatinya. Nia berdiri di depan gerbang rumah besar itu, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ketidakpastian yang menggerogoti hatinya. Rumah Bu Ratna jauh lebih megah daripada apapun yang pernah ia bayangkan. Pilar-pilar tinggi menjulang dengan pagar besi hitam yang berkilauan. Halaman luasnya ditumbuhi bunga-bunga indah yang tampak begitu asing baginya. Dunia ini terlalu jauh dari tempat asalnya. Ketika Bu Ratna menggandeng tangannya masuk ke dalam rumah, Nia merasa seakan-akan ia sedang bermimpi. Langit-langit rumah begitu tinggi, lantai marmernya bersih berkilauan, dan aroma ruangan ini harum. Sangat berbeda dengan bau sampah yang selama ini menemani hari-harinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa salah, seolah dirinya adalah kotoran yang tak pantas berada di tempat seindah ini. "Nia, mulai sekarang anggap ini rumahmu, Nak." Suara Bu Ratna lembut, berusaha menenangkan kegelisahan yang jelas terlihat dari wajah gadis itu. Nia menelan ludah. "Rumah?" Kata itu terasa begitu asing di lidahnya. Ia telah lama hidup tanpa tempat untuk pulang, tanpa atap yang melindunginya dari hujan dan dingin. Kini, tiba-tiba ia memiliki tempat seperti ini. Hatinya masih penuh keraguan. Apakah ini nyata? Apakah semua ini hanya kebaikan sesaat yang pada akhirnya akan diambil darinya? Seorang wanita tua berambut rapi muncul dari dalam rumah, mengenakan seragam pelayan yang tampak mahal. Tatapannya tajam, tak seperti Bu Ratna yang hangat. "Nyonya, siapa gadis ini?" tanyanya dengan nada yang tak bisa disembunyikan. Ada ketidaksetujuan dalam suaranya. Bu Ratna tersenyum. "Ini Nia. Mulai sekarang, dia akan tinggal di sini bersamaku." Wajah pelayan itu menegang. Ia menatap Nia dari atas ke bawah dengan raut penuh penilaian. "Nyonya yakin? Gadis ini, maksud saya, dia dari jalanan, kita tidak tahu latar belakangnya." Nia pun menundukkan kepalanya. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dunia orang kaya tak akan mudah menerimanya. Ia menundukkan kepala, berharap bisa menghilang begitu saja. Namun, Bu Ratna menatap tajam pelayan itu. "Sulasmi, aku tidak butuh persetujuan siapapun. Aku ingin Nia di sini, dan aku ingin kau memperlakukannya dengan baik." Pelayan itu mengangguk dengan enggan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Nia menghela napas panjang. Ini belum apa-apa. Tapi ia bisa merasakan bahwa tidak semua orang di rumah ini akan menerimanya dengan tangan terbuka. Malam itu, Nia diberikan sebuah kamar yang luas dengan tempat tidur empuk yang membuatnya nyaris menangis. Selama ini ia tidur di atas kardus, menghadapi dinginnya malam tanpa perlindungan. Kini, ia memiliki tempat tidur hangat dan selimut lembut yang membungkus tubuhnya. Namun, meskipun nyaman, hatinya tetap gelisah. Beberapa hari berlalu, dan Nia mulai belajar beradaptasi. Bu Ratna memperlakukannya dengan begitu baik. Terlalu baik, hingga Nia merasa canggung. Namun,
Tidak semua orang di rumah itu menyambutnya dengan cara yang sama. Pelayan lain seringkali menatapnya sinis, membicarakannya di belakang. Suatu hari, sebuah kejadian mengguncang hidupnya. Sebuah kalung berlian milik Bu Ratna tiba-tiba hilang. Dan tanpa bukti yang jelas, semua mata tertuju pada Nia. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain gadis jalanan itu? Bisik seorang pelayan di sudut ruangan. Hati Nia berdegup kencang. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah. Tapi siapa yang akan percaya pada seorang pemulung? Dunia mereka adalah dunia yang telah lama menghakimi dirinya tanpa pernah mendengar suaranya. Ketika Bu Ratna memanggilnya, Nia menahan napas. Apakah wanita itu juga akan meragukannya? Apakah rumah ini hanya akan menjadi mimpi sesaat yang sebentar lagi direnggut darinya? Hatinya bergetar, tak siap kehilangan tempat yang baru saja mulai ia sebut sebagai rumah. Ruangan terasa sunyi, hanya terdengar suara detak jam di dinding. Nia berdiri kaku di hadapan Bu Ratna, tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan tatapan tajam para pelayan yang menuduhnya tanpa perlu mendengar kata-kata mereka. Di dalam dadanya, ada kemarahan, ada ketakutan, tapi yang paling kuat adalah kesedihan. Nia, Bu Ratna akhirnya membuka suara. Suaranya lembut tapi penuh ketegasan. Kalung berlian kesayanganku hilang. Dan beberapa orang mengatakan bahwa kau yang mengambilnya. Jantung Nia berdegup kencang. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Saya tidak mencurinya, Bu. Saya bersumpah, saya tidak menyentuh apapun di rumah ini. Suaranya bergetar, bukan karena takut dihukum, tetapi karena sakitnya dicurigai oleh seseorang yang mulai ia anggap sebagai keluarga. Beberapa pelayan mulai berbisik-bisik, menatapnya dengan sinis. Siapa lagi kalau bukan dia? Gadis jalanan seperti itu pasti tidak tahan melihat perhiasan mahal, kata seorang di antaranya dengan nada mengejek. Nia mengepalkan tangannya. Ia ingin membela diri, ingin membuktikan bahwa dirinya tidak seperti yang mereka pikirkan. Namun, siapa yang akan mempercayai seorang pemulung yang baru saja masuk ke dalam kehidupan mewah ini? Bu Ratna diam sejenak, menatap dalam ke mata Nia. Tatapan itu bukan tatapan curiga, melainkan sesuatu yang lebih lembut. Sebuah pertimbangan yang mendalam. Aku ingin mempercayaimu, Nia, tapi aku juga perlu tahu kebenarannya. Air mata akhirnya jatuh di pipi gadis itu. Ia mengangguk lemah. Bu, izinkan saya membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Bu Ratna menarik napas panjang dan memberi isyarat agar semua orang diam. Baik, kita akan mencari kalung itu dengan teliti. Jika Nia tidak bersalah, aku tidak mau mendengar siapapun menuduhnya lagi. Pencarian pun dimulai. Setiap sudut rumah diperiksa, setiap kamar digeledah. Nia sendiri dengan tangan gemetar membantu mencari, meskipun hatinya masih diliputi rasa sakit karena tuduhan yang begitu mudah dilemparkan padanya. Beberapa jam berlalu, hingga akhirnya salah satu pelayan berteriak dari ruang tamu. Nyonya, kalungnya ada di balik sofa ini. Semua orang bergegas menuju sumber suara. Dan benar saja, kalung berlian yang dicari-cari ditemukan terselip di antara bantalan sofa, seolah jatuh tanpa sengaja. Seluruh ruangan terdiam. Perlahan, semua tatapan yang tadi penuh tuduhan kini berubah menjadi malu. Tak ada lagi bisikan, tak ada lagi cibiran. Bu Ratna menatap Nia, kali ini dengan penuh penyesalan. Maafkan aku, Nak, katanya lirih. Nia tersenyum kecil, meskipun hatinya masih nyeri. Tidak apa-apa, Bu. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang retak. Ia tahu, kepercayaan bisa dibangun, tetapi luka karena keraguan tidak akan mudah hilang. Di hari itu, Bu Ratna membuat keputusan besar. Ia mengangkat Nia sebagai cucunya secara resmi. Ia ingin menebus kesalahan dan membuktikan bahwa kasih sayang yang ia berikan bukanlah sementara. Bagi Nia, dunia masih menyisakan kepahitan.
Tetapi di antara semua luka, ia akhirnya menemukan rumah yang selama ini ia impikan. Gelang yang dulu ia kembalikan bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membawanya pada satu hal yang selama ini paling ia rindukan, sebuah keluarga.